Biar aku yang usaha. Ketika aku sudah menikahimu, kamu menikmati saja dan menjaga apa yang setelah aku usahakan. Balik lagi bersama Bacin di episode yang nggak tahu berapa, lupa. Keempat, Bencok. Dengan saya Raffi Nandio dan saya Raffi Nandio dan Siva. Dengan Ricky Ricardo atau Rick Siva, guys. Ya, boleh lah namanya. Di episode kali ini kita akan membahas apa itu kawin muda, mulai dari pendapat dan masalah yang akan dihadapi nanti dan sarannya bagi para kalian yang ingin menikah muda. Seperti biasa, kita dewasaran. Dewasaran tapi sendirinya goblok. Jus. Sendirinya majus. Sendirinya majus. Oke, yang mau diangkat tadi apa? Valid, no debat, jelas, no kecot. Yang mau dibahas apa? Pernikahan apa? Yang mau dibahas pernikahan muda. Pernikahan muda. Oh, pernikahan dini. Mulai dari pernikahan dini, pernikahan muda ya sama aja. Mulai dari pendapat atau pandangan dari kita sendiri, dari yang umur tua sampai yang umur muda. Masalah yang akan dihadapi apa? Masalah yang akan datang ya nanti ketika menikah muda. Bukan masalah yang akan datang, kemungkinan masalah yang akan datangnya apa? Kemungkinan. Karena nggak semua mengalami. Dan saran-saran yang akan kita kasih. Biasa karena kita si dewasa. Raja Saran. Ya, kita dewasaran. Tapi memberi saran kepada diri sendiri goblok. Ya. Udah biasa. Oke, langsung aja. Apa yang akan kita bahas adalah pendapat dan pandangan. Pandangan dulu. Pandangan untuk menikah muda. Orang-orang yang menikah muda menurut Rick Siva. Jadi gini, kalau misalkan dari gua menikah muda itu bisa dulu aja ya, yang umum. Itu kan tergantung keadaan ya, balik lagi keadaan. Yeah. Ada yang tiba-tiba menikah muda gara-gara dia mantap-mantap, terus MBA lah, married by accident. Nah, misalnya. Nah, ada yang begitu, ada yang memang keluarga. Total keluarga itu berarti dorongan dari keluarga, dari entah itu orang tua atau dari saudara-saudaranya. Bisa aja dari individual sendiri kan? Bisa banget. Kita bahas dulu. Kalau misalkan yang dari kecelakaan lah, itu kan sebenarnya kalau misalkan kecelakaan mah yang memang tidak ada pilihan lain ya, tidak ada pilihan lain ketika usia remaja gitu, terus tiba-tiba tekdung, ya mau nggak mau gitu, si kedua anak ini harus bertanggung jawab kan, kedua orang ini, kedua pasangan ini. Nah tapi kalau misalkan dari keluarga, nah ini yang terkadang sulit. Kalau dari keluarga itu kadang-kadang ada rasa dari keluarganya, dari pihak keluarganya, entah itu dari orang tuanya gitu, itu ada rasa kayak gini, gue nggak mau nanti jadi omongan tetangga, misalkan anak gue tanya laki-laki terus gitu. Jangan lagi ngapelnya. Kalau menurut gue, pandangan gue sebagai orang tua begini, karena gue punya anak cewek, misalkan kalau misalkan cowoknya datang misalkan ngapel ke rumah, dia memang seperti kayak begitu dari zaman dulu juga ngapel ke rumah lebih bagus malahan justru. Yang ke rumah itu yang lebih menjadi hal yang mengkhawatirkan itu ketika si cowok dan cewek ini, pasangan ini pergi keluar rumah dalam waktu yang lama gitu, yang dikhawatirkan. Karena kesempatan untuk berbuat yang aneh-aneh gitu ya, itu selalu ada. Besar. Ayeuna ya. Dimanapun bisa gitu kan, kadang-kadang ada yang nakal di kebon gitu kan, kadang-kadang juga ada di kebon ngampar di kandang bagong ada kadang-kadang. Di kandang bagong. Nah ada kayak begitu. Tapi kalau buat gue pribadi orang tua, gue lebih aman, lebih merasa safe itu ketika misalkan ya cowoknya lah yang nyamperin ceweknya, itu yang paling ideal pandangan gue ini yang lebih ideal. Tapi kalau misalkan memang dari gue yang tadi kayak pertama gue ceritain bahwa ketika misalkan kecelakaan atau MBA ya itu mau gimana lagi harus nggak ada jalan lagi ya, itu harus ada pertanggung jawabannya lah, walaupun masa-masa remaja lu akan hilang ya, masa-masa remaja lu akan hilang karena lu sudah harus bertanggung jawab, lu nanti akan menjadi seorang bapak, lu mempunyai istri. Dan bagaimana cara maraban istri ini gitu? Maraban istri ini kan nggak gampang, bukan pakai jagung merpati, jauran jagung langsung makan kan enggak gitu. Terus kayak misalkan anak, susunya, kan susu anaknya bukan dapat meres dari istri wae, perlu susu formula dalam kandungan, supaya si anaknya pinter itu, pinter nggak bohong gitu. Pusing ya, kalau pribadi pusing itu kalau nikah muda. Karena emang nggak tahu karena belum siap atau gimana ya.
Kalau kayak misalkan di jurung-jurung disuruh nikah muda gitu. Jurung-jurung teh naon? Kalau sekarang di umur sekarang bukan ikan gitu. di jurung-jurung tuh disuruh-suruh, dipaksa. Jurung-jurung goblok. Disuruh nikah muda ge sana. Ya. Enggak deh. Kalau di umur sekarang ya, sekarang nih kita ngomonginnya realita aja sekarang enggak. Karena kesatu belum siap. Karena dari dulu punya prinsip kalau menikah itu udah ada, at least sudah ada rumah lah. Target. Kalau mau menikah kita lagu eta apa sih lagu? Nah, harus sudah ada rumah, harus pekerja. Target nih ya, ini target ke depannya. Goals nih, long term goals. Kalau menikah itu long term goals ini goals kita dalam jangka panjang. Ya. Mau ngapain? Ada short term, ada ada long. Oh iya. Ya, bukan short time long time ya. Ingat. Open BO. Bukan itu. Kan itu. Kalau long kan sih ya. Hah? LT sama ST. Duh masih polos apa nih ya? Ini di sebelah saya suka main micet soalnya dia tahu. Iya. Tahu LT. Kasar kan ngomongnya. Sebelah saya. Jangan. Banyak yang open BO WeChat mah. Oh gitu, pantesan kamu nggak pernah di rumah goblok. Iya. Coba itu yang sebelah Anda cek HIP awas. UHF dia mah goblok. UHF. Oh UHF TV dong. Antena. Untung nggak 4K sih anjing. 4K 720 goblok 1080. Lanjut. Sekarang udah ada 2060. Oh, di sana? Baru. Terus goblok ngomongin ini kenapa jadi kita ngomongin? Terus jadi mikirin kualitas YouTube kan? Menurut pribadi ya, menurut pribadi, apa kamu menikah muda? Sekarang di umur 21 tahun tidak, karena satu belum punya rumah. Mau menikah muda kalau mau bukan mau menikah muda, mau menikah kalau sudah punya rumah dan duit yang nyamperin. Duit yang nyari kita, bukan kita nyari duit. Duit yang nyari kita. Ya, itu. Duit yang nyari kita. Kita juga nggak perlu ngotot sih maksudnya. Duit juga nggak pernah nyariin kita sebenarnya. Yuk, kita terus nyariin duit ya. Iya kan sekarang kan kita lagi usaha, kita yang cari duit. Ya, nah nanti ketika menikah itu pokoknya udah nggak mau lah. Atau misalkan masih harus cari duit ya itu masih emang seharusnya seperti itu. Cuman kan kasarnya jadi kayak duit yang nyamperin ke kita, bukan kita yang nyamperin duit. Iya. Duit yang nyari kita. Tapi kalau misalkan kesiapan. Enggak, belum siap karena masih pengen dugem tiap malam minggu, masih pengen mabok. Pulang jam 3 sekuma aing kamu nggak tahu kemarin udah ada yang cerita mau kawin tapi kesiangan ke bandara sih anjing. Sebelah Anda pasti ya. Dia mabuk dia. Kesiangan dia ke bandara goblok. Nah, jadi gini, kalau misalkan kayak lo ya, misalkan posisi lo nih misalkan. Berarti kan lo belum mau ya, belum siap lah, bukan belum mau. Belum siap dalam segi apa ya, segi nanti kehidupan sosial ke depannya dan segi finansial juga belum siap kalau sekarang. Tapi kalau misalkan keadaannya tidak memungkinkan, yang tadi kita bilang misalkan kecelakaan, apa yang akan lo lakukan? Ya mau hadapin lah, masa mundur laki-laki. Ya misalkan dikepret ya udah gimana lagi? Ya. Toh mikirnya dikepret nggak akan kita meninggal kan? Ya udah kepret kali 2 kali lah udah. Dari dikepret ada ceritanya dikepret meninggal. Palingnya dikepret ku siapa petinju Filipina teh? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao dikepret kita modar langsung. Gini beda urusan. Nah kan kalau misalkan ya itu anggaplah itu kan pendapat kita ya, Tapi kalau misalkan secara psikologis sebenarnya itu kedua pasangan sebenarnya mah belum siap 100% Mbak. Tapi kadang-kadang ya nggak akan siap. Mereka matangnya ketika mereka bersama. Iya, tapi kadang-kadang ada yang begini, ya kalau menungguin siapnya mah kapan atuh mau kawinnya, kan gitunya bahasanya. Iya. Tapi kalau untuk umuran remaja mah gue sering bilang sama teman-teman juga gitu. Jadi gini guys, gue sering nekanin bahwa teman-teman anak laki gue atau teman-teman gue sendiri pun bilang bahwa pernikahan adalah suatu kebutuhan, bukan keharusan. Jadi lo tidak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan menikah. Apalagi malu ngelihat misalkan teman-teman gue udah pada married gitu. Tapi wajib ya. Kayaknya lo ngomong sih. Tapi wajib loh itu. Suara lo telat ya? Gak ada suara kah? Gak wajib lah.
Tapi nikah, nikah itu nggak? Nikah itu wajib lah, menurut agama wajib. Nikah itu wajib, tapi bukan nikah ini ya. Nikah itu pada akhirnya menjadi kewajiban, tapi bukan keharusan yang emang kita harus ditargetkan umur berapa. Ya makanya bukan kewajiban sebenarnya ini nikah mah. Kalau buat gue ya terserah, kalau misalnya orang lain pendapat gue sendiri dah bebas kan, kita mau beropini. Itu nikah itu adalah kebutuhan bukan keharusan. Jadi buat lo semua yang memang belum married sekarang, santai aja, nikmatin aja hidup lo sekarang itu, nikmatin aja apa yang. Tapi kalau misalkan nikah itu kebutuhan itu, kalau misalkan tadi disebutin kebutuhan itu ada di dalam kewajiban itu, ngerti nggak? Jadi si kebutuhan ini tuh ada di dalamnya kewajiban. Kalau misalkan mikir, maksudnya tos ya. Bukan keharusan nih. Menikah bukan keharusan. Kita maksudnya dalam artian keharusan dalam menikah, harus menikah di umur segini gitu kan maksudnya kan? Harus nikah nih pokoknya. Ya tapi kalau misalkan dibilang kewajiban ya sama aja kayak keharusan ya. Kalau misalkan kita ngomongin, ya kalau kewajiban kayak keharusan, cuman sama aja gitu. Cuman kayaknya kalau menikah itu kewajiban jadi iya kurang setuju sih kalau kurang setuju kalau disebut nikah itu bukan keharusan, karena manusia itu harus menikah atau tidak? Enggak lah, nggak masalah. Kan menikah itu yang pertama begini, mencari keturunan, pertama itu. Iya. Melegalkan hubungan mantap-mantap. Kenapa? Oh ini mah membina, dalam bahasa lain kan yang keren itu mah membina rumah tangga gitu kan. Ada yang juga menikahkan itu kan yang tadi gue bilang mencari keturunan. Yang pertama mau mencari keturunan dulu sih. Yang pertama adalah melegalkan atau mensahkan jadi sah. Ya. Kedua adalah mencari keturunan. Gue sebenarnya mah naon sok. Ya kalau berantemnya sama kayak pacaran. Kadang-kadang udah beda lah. Sama kayak pacaran berarti. Pertama pacaran itu kita masih meributkan hal yang bisa, yang pacaran itu kita masih bisa meributkan hal yang tidak penting. Iya. Tapi ya memang kadang-kadang ini minusnya pernikahan muda. Hal yang tidak penting. Jangan salah. Nah, ini minusnya pernikahan muda. Kalau menikah muda, kita bahkan masih bisa meributkan hal yang tidak penting. Karena ya kita masih belum dewasa satu sama lain, masih belum dewasa sepenuhnya satu sama lain. Jadi kita masih meributkan hal yang nggak penting. Jangankan yang muda, yang menikah sudah tua aja, yang pada umur dibilang ya anggaplah dewasa 30 tahunan begitu. Masih ada pasangan-pasangan yang meributkan hal-hal yang tidak penting, masih ada. Tapi kan pasangan yang sudah dewasa, yang sudah tua umur 30 atas, tidak mungkin meributkan hal-hal kayak gini. Kamu komen IG cewek, kamu komen IG Wika Salim, kan nggak akan mungkin. Chance-nya kecil untuk meributkan hal itu. Karena itu kan karena mereka sudah dewasa, ada, cuman tidak banyak, tidak sebanyak yang menikah muda. Kalau lo semua pengen melihat UFO atau piring terbang, segeralah menikah. Nanti kalian akan melihat bagaimana piring makan terbang di atas meja, di atas kepala. Lo akan melihat itu. Ya semoga. Bisa aja kalau istri Anda punya kekuatan, mandau yang terbang, bukan piring lagi. Bukan piring, mandau yang terbang. Tertusuk dada sih. Karena begini ya, kalau buat gue tingkat aja bahwa pernikahan itu tidak enak dan semudah yang dibayangkan. Ketika kalian sudah menikah, apalagi menikah muda, terus terang gue yang kurang sepakat ya dengan fenomena nikah muda ini. Karena masih butuh penjajakan, masih butuh pendewasaan diri gitu. Harus benar-benar disiapkan dulu gitu, Nikah itu bukan hal yang gampang gitu. Bukan hal yang lo bilang kayak pacaran itu akan berbeda. Ketika lo memasuki rumah tangga hidup rumah tangga, lo akan menemukan suatu hal yang berbeda. Kecuali kalau misalkan lo memang married by accident, berbeda. Karena itu memang mau nggak mau ya lo harus menerima itu gitu ya, harus menerima itu. Tapi kalau misalkan memang lo harus terburu-buru dalam menikah muda, yang lo harus pikirkan adalah tadi lo harus menyiapkan kedewasaan lo gitu. Hal-hal yang tidak enak, rasa cemburunya pasti akan berlebih. Tadi kata lo bilang komen di IG jadi masalah gitu ya, itu pasti ada gitu. Nah, itu pembelajaran nggak masalah kalau buat gue sih, itu pembelajaran. Cuman gue saranin ya, cobalah menikah misalkan memang lo misalkan udah umur 23, terus cowoknya misalkan 25. Wah, semua umur pernikahan pasti ada ributnya lah ya. Iya. Jadi kita nggak bisa
kita nggak bisa juga memastikan kalau nikah muda banyak ributnya, nikah tua enggak. Semuanya sama, cuman yang kita pendapat kita tuh maksudnya ketika kita udah umur kita masing-masing udah dewasa, entah itu pihak cewek entah pihak cowok, ketika terjadi ribut kita masih bisa nge-handle itu secara dewasa. Betul ya, gue sepakat. Ya kan, kita lebih bisa ngerespon masalahnya lebih dewasa. Kalau umur kita udah cukup, udah matang ya untuk berumah tangga, kita bisa merespon suatu masalah lebih dewasa. Jadi nanti kalau misalkan yang mau menikah muda, masalah, cuman gue hanya menyarankan bahwa persiapkan diri lo dari sekarang. Karena belum tentu ketika lo berpacaran dengan gaya-gaya lo berpacaran, misalkan mesra-mesraan gitu ya, terus ketawa-ketiwi, bercandaan, pas menikah akan sama. Nah, jangan berharap seperti kayak gitu, karena pasti ketika udah ada ikatan bahwa lo suami, lo istri, atau misalkan gue suami, lo istri, itu akan berubah. Terkecuali kalau misalkan lo bisa membawa gaya berpacaran itu dalam pernikahan. Nah, itu pun ya penuh perjuangan. Mungkin kemungkinannya kecil. Ya, karena kalau misalnya udah ada ikatan, misalnya ada bahwa lo suami, gue istri, lo suami, itu akan berbeda. Kan jangan ada gap kayak begitu. Usahakan bawa gaya berpacaran lo itu dalam pernikahan lo, biar nggak boring. Kalau misalkan cuma udah pagi-pagi, kayaknya udah mulai boring kayaknya. Di lakinya ya. Itu akan menjadi kebiasaan baru yang ada sebagian yang memang tidak siap untuk itu. Dan juga kedua pasangan ini memang santai, udah lu gak usah buatin kopi gue, nanti gue bisa buat kopi sendiri. Ada yang begitu ya, nikmati aja prosesnya gitu. Nanti prosesnya itu paling benar. Tapi ya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar udah dewasa. Kalau saran pribadi ya, kalau misalkan kalian emang udah ngerasa dewasa kalian udah cukup untuk menikah, silakan menikah. Dan nggak ada larangan kan menikah muda, maksudnya lebih enak. Ya plusnya kalau anak kalian udah gede, kalian nggak begitu tua gitu. Ya betul, itu doang sih. Ya kan? Ya. Terus enaknya gitu doang. Cuman ya jadi kayak kita begini aja. Di awal, iya. Goblok-goblokan kan santai gitu. Di awal-awal, tapi emang di awal-awal berarti harus mendewasakan si pasangan ini bareng-barengan. Iya. Nah kalau pribadi nggak mau. Kenapa? Ya udah, biar gue dewasa dulu sendiri, lu dewasa dulu sendiri nih. Entah itu siapa jodohnya, dewasain lu diri sendiri. Nanti ketika udah saling dewasa, udah mau dewasa, ya udah baru menikah aja. Enggak, dewasa. Ayo, gas. Banyak artinya loh. Maksudnya lu dewasa dalam cara berpikir, gila. Ya jelas. Secara badan. Dewasa enggak, kalau badan ya enggak lah. Maksudnya dewasa secara berpikir, dewasa secara menyikapi sesuatu, bertindak. Ya maksudnya secara dewasa, secara menyeluruh lah. Menyeluruh. Bukan hanya dari lah. Itu udah siap. Bentar. Hey. Tadi kamu ngomong apa sama bapak kamu? Hah? Masalah nikah muda, ya? Ya ini bukan Bapak Riki, ini Mama Rika ya. Ngomong apa tadi sama bapak kamu? Iya. Jadi gini tante. Oh tante? Mama. Gini tan. Mama. Oh mama. Tante. Gini, mami lah. Mami ya. Aduh, repot. Mau dipanggil Umi? Umi boleh, Umi ya. Gini Mi, jadi gimana? Tadi lagi ngomongin nikah muda, gitu pendapat, pandangan lah. Dengerin. Kalau bapak kamu ngomong nikah muda, jangan mau Umi jadi korban. Umi itu korban banget nikah muda. Sakit. Kalau boleh tanya, itu lipstik dari siapa? Bawa dari mana? Minjem punya nenek kamu. Oh sengaja dibawa ke sini? Iya. Oh udah di-planningin? Enggak planning sih sebenarnya, dadakan aja. Oh dadakan. Enggak. Malu tuh Umi ngudun, masa aja ngudunnya Haji Samsu. Enggak apa-apa, namanya juga setan. Malu. Turun anjir. Jadi gini Mi. Gimana? Ya lagi ngomongin pandangan gitu tentang menikah muda. Plusnya apa? Gue jadi ceweknya, yuk. Dulu geser dulu. Yuk. Nah, gitu lagi ngomongin menikah muda, pandangan, pendapat. Plusnya apa? Tadi kita udah omongin nih Mi, masalah pendapat. Terus kata gimana, ngomong apa? Abi. Abi Manyu. Kata si Abi mah pusing cenah. Pokoknya mah ini mah bukan suatu keharusan lah katanya. Kata si Abi mah menikah. Anak-anak, Jadi menikah muda bukan suatu keharusan, tapi
Tapi aku mah kata si Abi yang itu tidak setuju menikah itu suatu keharusan. Kuat-kuatin Mi, gimana lagi? Umi itu kalau misalnya denger nikah muda tuh ya suka pusing. Umi itu korban nikah muda, jangan ya. Teman-teman di rumah jangan pernah ikutin nikah-nikah. Tapi aku mah yakin Umi kalau ke Kopo pasti buka hijab. Mana? Kalau ke Kopo Ngapain? pasti dibuka hijabnya. Ngapain? Mama Dede kalau ke Kopo pasti dibuka hijabnya saking hareudang. Biar apa? Kebul. Udah kebul. Saking hareudang. Keringetan. Aduh gak tahan jadi cewek. Udah kita tutup aja sambil kasih saran gimana? Sebentar. Apa? Kesulitan yang dihadapi belum nih? Oh iya kesulitannya. Lupa. Kesulitannya kita langsung to the point aja. Apa kesulitannya kita bulutin langsung. Kesulitan yang akan dihadapi ketika nikah muda itu, ya. Kalau Umi Jakunan suaranya ngebahas. Salah satu. Kesulitan yang akan dihadapi ketika kalian nikah muda. Yang pertama, kehilangan kebebasan. Dan kalian akan berantem. Akan berhadapan dengan gejolak emosi jiwa. Jiwa. Yang pertama itu, kalian harus bisa mengendalikan emosi kalian. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, yang akan dihadapi. Yang kedua, kalian harus bisa we call it in English adaptasi dengan dunia baru. Karena kebanyakan adaptasi. Anak-anak yang menikah muda itu tidak siap dengan hal yang baru, hal yang dihadapi ketika mereka menikah. Itu. Tapi overall kalau Umi sih oke. Gimana Mas Anang? Kalau saya sih gimana? Kesulitan yang akan dihadapi. Kesulitan yang dihadapi masalah sih ya. Masalah masa pacaran yang masih dibawa-bawa masih ketika sudah menikah. Berarti itu namanya pasangan yang goblok. Berarti jadi masalah yang masa pacaran ini masih wajar harus dibawa ke ranah pernikahan. Ya itu. Kalian itu goblok. Pasangan itu goblok. Ulah dikawin, ceraikeun sacan kawin. Iya. Si Umi main cerai-cerai wae, pernikahan itu harus hanya sekali Mi, jangan lebih. Jadi usahakan dulu kalau keadaan tidak memungkinkan, kalau misalkan kedua belah pihak menjadi tertekan oleh pernikahan, untuk apa dipertahankan? Cerai, yang hanya cari yang baru. Iya, tapi kan maksudnya juga mau bagaimanapun. Dengar Umi itu mau dicerai berapa kali kalau kamu nggak jadi. Bapak kamu sih. Si Abi. Tuh si Abi masih suka ke Lucy. Masih suka ke Lucy SCBD. Kalau di Bandung backroom. Anjing, ke backroom aing mabok atuh. Oke, begitu. Tutup yuk. Pendapat saran untuk yang menikah muda. Kita nggak usah saran yang untuk tidak menikah muda. Saran yang setelah menikah muda dan yang mau menikah muda. Ya. Apa saran? Oh ya, sarannya terima ini ya. Oke. Saran dulu. Saran dari Umi yang menikah muda. Coba pertahankan pernikahan seperti kalian di masa-masa kalian berpacaran dulu. Tahankan itu biar tidak membosankan. Yang kedua, selalu nikmati prosesnya. Jangan kalah sama proses. Itu saran ketika sudah menikah ya? Ya. Nah, ini saran untuk yang mau yang belum menikah. Dan masih abu-abu menikah muda nggak ya? Nah, kalau pribadi sarannya adalah kalau dari pribadi ini menurut pribadi pengennya itu kalau udah menikah cukup kita sebagai laki-laki yang berusaha, yang mengumpulkan, yang berusaha kita finansialnya cukup dulu. Ketika finansial udah cukup, rumah udah ada, kendaraan udah ada, usaha udah ada, barulah kita meminang seorang perempuan yang dimana perempuan itu cukup menikmati, jangan ikut usaha, udah biar aku aja yang usaha. Kamu cukup menikmati sebagai wanita. Tapi nggak memungkinkan juga kalau misalnya mau berusaha dari nol bisa. Gitu. Jadi sebagai laki-laki biar aku yang berusaha, biar kamu yang menikmati. Jadi ada satu quote di video ini untuk kalian para wanita. Biar aku yang usaha, ketika aku sudah menikahimu, kamu menikmati saja dan menjaga apa yang setelah aku usahakan selama ini. Begitu. Sama-sama Umi. Udah nggak tahan. Iya. Itu quote hari di video ini, episode kali ini. Jadi
kita tutup aja untuk masalah pernikahan dini, pernikahan muda. Ditunggu lagi episodenya selanjutnya. Apa yang kita bahas. Jangan lupa pantengin terus sosial media, Instagram, YouTube. Jangan lupa di subscribe, komen, like and share. Jangan lupa loncengnya nyalain. Loncengnya nyalain. Bantu kita ke 1000 subscriber. Semoga. Semoga. Umi undur diri. Sampai ketemu lagi. Dan saya kalau Umi Abi panggilnya kakak. Kakak mau undur diri. Umi juga mau undur. Sampai ketemu. Jangan lupa tungguin Umi di episode selanjutnya. Kalau nggak ada Umi nggak ada video. Harus Umi yang terus ini ya untuk episode selanjutnya. Aja lagi. Pokoknya episode selanjutnya ini harus ada Umi. Nggak ada Umi nggak boleh ada videonya. Videonya nggak boleh diupload. Umi harus dandan lebih cantik. Auratnya masih ada jakurnya kasih kelihatan lehernya. Umi kalau dihijab nggak boleh kelihatan leher. Ya, lengan harus panjang, jadi nggak boleh. Untuk video selanjutnya, Umi harus pakai, Umi harus pakai kerudung. Kerudungnya dilipat kayak guru, tau nggak? Yang kejidat dilipat gitu, ya. Kerudung anak SD. Jadi kalau Umi di episode selanjutnya nggak pakai kerudung, marahin. Goblok. Ya. Harus at least satu episode seperti ini dari awal dan akhir, oke? Nah, Umi yang mulai, Umi yang mengakhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Atur nuhun.